Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik kali ini, kami dari kelompok B akan memaparkan hasil kerja kami terkait implementasi support vector regression dengan algoritma grid search time series cross validation pada data tingkat inflasi di Indonesia. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Ahmad Maulana Syarif, Fazila Sapanisa Putrianto, saya sendiri Adelia Rizkina Sadalia, Glorianis Veronica Lase, Krishna Patricia Kabangmenga, Muksabil M. Abian, dan Muhammad Zulfaid Dundo. Baik, langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Inflasi adalah salah satu indikator ekonomi yang sangat penting dalam menilai stabilitas perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi atau rendah dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat, stabilitas harga, serta pertumbuhan ekonomi secara umum. Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat, sedangkan inflasi yang terlalu rendah dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, prediksi yang akurat terhadap tingkat inflasi menjadi sangat penting untuk membantu mengembalikan kebijakan ekonomi yang lebih efektif oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Beberapa tahun terakhir, metode pembelajaran seperti machine learning semakin banyak dimanfaatkan untuk memprediksi data ekonomi termasuk inflasi. Model-model pembelajaran mesin memberikan pendekatan yang lebih adaptif dan mampu mengatasi kompleksitas data nonlinear. Salah satu model yang populer digunakan adalah support vector regression. Nah, SVR merupakan salah satu metode yang memiliki kemampuan dalam menangani data nonlinear serta memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode konvensional seperti regresi linear. SVR bekerja dengan menemukan hyperplane terbaik yang dapat memisahkan data dan meminimalkan kesalahan prediksi. Nah, namun pemilihan parameter yang tepat menjadi tantangan utama dalam menghasilkan model SVR yang optimal, karena pemilihan parameter yang kurang tepat dapat memengaruhi akurasi model. Nah, berdasarkan penelitian oleh Aziz tahun 2020 yang membandingkan tiga jenis kernel pada SVM, yaitu linear, radial basis function, dan polinomial regresi, ditemukan variasi akurasi yang signifikan, yang mana kernel linear ini menunjukkan akurasi sebesar 63,16%, karena polinomial mencapai akurasi tertinggi yaitu 68,42%, sedangkan kernel RBF memberikan akurasi yang sama dengan linear yaitu 63,16%. Hasil ini menunjukkan bahwa pemilihan kernel memiliki dampak penting terhadap performa model, sehingga diperlukan perhatian khusus untuk memilih kernel yang sesuai dengan karakteristik data. Nah, adapun algoritma search itu dapat digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik bagi SPR. Nah, penelitian oleh Prakoso tahun 2019 menunjukkan bahwa untuk implementasi SVR yang dioptimalkan dengan menggunakan grid search dapat meningkatkan akurasi prediksi pada data tingkat inflasi. Research bekerja dengan mencoba berbagai kombinasi parameter untuk menemukan parameter yang menghasilkan performa terbaik. Selain itu, metode time series cross validation juga digunakan untuk mempertimbangkan sifat temporal dari data. Time series cross validation memungkinkan evaluasi model secara lebih robust dengan mempertimbangkan aspek waktu sehingga menghasilkan prediksi yang lebih andal. Nah, metode TSCV membagi data secara berurutan untuk mempertahankan urutan temporalnya, sehingga cocok untuk data time series seperti data inflasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan SVR yang dioptimalkan dengan algoritma grid search dan dievaluasi menggunakan time series cross validation untuk memprediksi tingkat inflasi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu metodologi penelitian. Nah, selanjutnya adalah data dan karakteristik data. Nah, dataset yang kita gunakan yaitu data sekunder yang mana tingkat inflasi bulanan Indonesia dari Bank Indonesia. Nah, adapun frekuensinya yaitu bulanan dengan 237 titik data. Periodenya itu Januari 2005 sampai September 2024. Dalam penelitian ini, dataset terdiri dari dua variabel utama yang diidentifikasi, yaitu variabel periode. Nah, adapun deskripsinya yaitu
menunjukkan waktu pengamatan dalam format bulan dan sampai tahun. Tipe data yang kita gunakan yaitu date time. Nah, selanjutnya adalah variabel tingkat inflasi. Yang mana ini deskripsinya yaitu mengukur presentasi perubahan harga atau inflasi dalam setiap periode pengamatan. Dengan tipe data yang digunakan yaitu numerik. Nah, adapun pemilihan metodenya itu kami menggunakan support vector regression, nah, atau sering disebut dengan SVR. Pertama kali diusulkan oleh Vapnik dan merupakan aplikasi dari support vector machine SVM untuk regresi. Nah, tujuan dari SVR sendiri yaitu untuk menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan data dengan margin toleransi kesalahan tertentu. SVR menangani data nonlinear dengan menggunakan fungsi kernel yang memungkinkan pemetaan data ke ruang fitur berdimensi lebih tinggi. Nah, untuk kelebihan SVR sendiri yaitu mampu mengatasi masalah overfitting, dapat menangani data non-stasioner, tidak memerlukan asumsi distribusi data linear seperti pada regresi linear atau ARIMA. Nah, selanjutnya itu fungsi kernel. Nah, fungsi kernel di sini terdiri dari 3, yaitu yang pertama linear. Nah, adapun persamaan dari fungsi kernel linear dapat dilihat di slide. Nah, fungsi linear ini di kernel linear ini digunakan jika hubungan antar variabel input dan output sudah linear, cocok untuk data yang dapat dipisahkan secara linear. Nah, yang kedua itu fungsi kernel polinomial. Dapat dilihat persamaan dari fungsi kernel polinomial dalam slide. Nah, fungsi kernel polinomial ini memungkinkan model menangkap hubungan yang nonlinear dengan memetakan data ke dimensi lebih tinggi, memiliki parameter seperti derajat polinomial yang menentukan kompleksitasnya. Nah, yang ketiga yaitu fungsi kernel Gaussian atau RBF. Dapat dilihat persamaannya di slide. Nah, Gaussian atau RBF ini fleksibel dan mampu menangkap pola kompleks, cocok untuk data yang tidak diketahui struktur relasinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu optimasi hyperparameter. Grid search adalah teknik optimasi hyperparameter yang menguji berbagai kombinasi parameter untuk menemukan yang terbaik. Sering digunakan dalam SVR untuk meningkatkan kinerja model dan mencegah overfitting melalui cross validation menurut Prahutama dan kawan-kawan tahun 2014. Adapun algoritma dari grid search, optimasi hyperparameter dilakukan dengan grid search CV dari Python. Itu sklearn model selection yang mengevaluasi semua kombinasi parameter menggunakan cross validation dan memilih parameter terbaik berdasarkan kinerja yang diukur. Nah, adapun hyperparameter yang akan digunakan yaitu dapat dilihat di slide untuk fungsi kernel linear, fungsi kernel polinomial, fungsi kernel radial basis function. Nah, ada penjelasan selanjutnya yaitu scale menghitung gamma berdasarkan jumlah fitur variansi data untuk hasil yang lebih stabil. Sementara auto hanya mempertimbangkan jumlah fitur tetapi cenderung menghasilkan model lebih sensitif. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya serahkan ke presentasi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi performa model. Nah, evaluasi performa model adalah proses menilai seberapa baik suatu model machine learning bekerja dalam melakukan tugas prediksi atau klasifikasi. Dalam SVR sendiri, eh, evaluasi ini bertujuan untuk menentukan seberapa baik model memprediksi nilai ramalan dalam batas kesalahan yang telah ditentukan. Nah, ada 3 metrik yang digunakan dalam evaluasi performa model. Yang pertama yaitu MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. MAPE ini mengukur rata-rata persentase kesalahan absolut antara nilai aktual dan prediksi. Digunakan untuk menilai akurasi prediksi tanpa terpengaruh besarnya oleh nilai. Kriteria penilaian dari MAPE sendiri ada 4. Ada 4. Pertama yaitu MAPE kurang dari 10% dinilai sangat baik, MAPE 10-20% dinilai baik, MAPE 20-50% dinilai cukup, dan MAPE yang lebih dari 50% dikatakan buruk. Rumus MAPE sendiri dapat dilihat pada
layar yang tertera di atas. Kemudian selanjutnya metrik MSE atau mean square error. MSE ini menghitung rata-rata selisih kuadrat antara nilai aktual dan prediksi. Metrik ini lebih sensitif terhadap kesalahan besar karena adanya pengkhudratan. Rumusnya tertera pada layar. Dan yang terakhir yaitu koefisien determinasi atau R-square. Nah, R-square ini mengukur seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Nilai mendekati 1 menunjukkan model sangat baik, sedangkan nilai yang kecil menunjukkan pengaruh independen yang terbatas. Selanjutnya, yaitu tahapan analisis. Setelah mengumpulkan data dan menentukan metode, ada beberapa tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk menganalisis data. Yang pertama yaitu eksplorasi data. Eksplorasi data ini merupakan analisis awal data dilakukan untuk memahami karakteristik dan pola dalam dataset. Data divisualisasikan dengan grafik dan histogram untuk mengidentifikasi distribusi, nilai hilang, dan outlier. Kemudian yang kedua yaitu pre-processing data. Proses ini meliputi penanganan missing value, deteksi outlier, pembuatan fitur lag, dan normalisasi. Kemudian, pelatihan model dan optimasi hyperparameter. Nah, model SVR nanti dilatih dengan optimasi parameter melalui grid search validasi silang atau time series cross validation untuk menemukan kombinasi terbaik berdasarkan nilai emisi terendah. Kemudian, yang keempat, yaitu pengujian model pada data testing. Model diuji menggunakan data testing untuk mengevaluasi akurasi prediksi, mengukur potensi overfitting ataupun underfitting, dan memvalidasi hasil pada data baru. Yang kelima, pengembalian data prediksi. Prediksi dari data training dan testing digabungkan dengan data aktual untuk analisis lebih lanjut. Yang keenam, yaitu evaluasi model. Performa dievaluasi menggunakan MSE, MAPE, dan R-square untuk mengukur akurasi, pola kesalahan, serta potensi bias. Yang terakhir yaitu visualisasi data aktual dan prediksi. Perbandingan data aktual dan prediksi divisualisasikan untuk menilai kesesuaian pola prediksi dan mengidentifikasi area kesalahan. Nah, visualisasi ini memberikan wawasan untuk pengembangan model lebih lanjut. Untuk pemaparan selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Beliau akan membahas implementasi dan hasil analisis. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan bab 3, yaitu implementasi dan hasil analisis. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah eksplorasi data. Eksplorasi data adalah proses menganalisis dan menampilkan data dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang wawasan dari data. Dengan eksplorasi data, kita dapat mengetahui distribusi, karakteristik, dan pola data. Selain itu, kita juga bisa mengidentifikasi nilai yang hilang atau outlier yang bisa memengaruhi analisis selanjutnya. Eksplorasi data yang pertama akan kita lakukan adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran umum mengenai distribusi dan variabilitas data tingkat inflasi bulanan di Indonesia selama periode Januari 2005 dan hingga September 2024. Analisis ini mencakup penghitungan nilai-nilai statistik seperti rata-rata, median, kuartil, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Berikut adalah sintaks yang kami gunakan untuk analisis statistik deskriptif, dan berikut adalah hasilnya. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat inflasi bulanan di Indonesia selama periode Januari 2005 hingga September 2024 memiliki fluktuasi yang cukup signifikan. Nilai inflasi terendah yang tercatat adalah 1,32% dan yang tertinggi adalah 18,3%. Rata-rata inflasi selama periode tersebut adalah 5,41%, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat inflasi ini berada pada kisaran moderat. Kemudian nilai median yang tercatat adalah 4,45%, yang menunjukkan bahwa separuh data berada di bawah nilai rata-rata. Sebaran data yang kita ukur dengan standar deviasi menunjukkan variasi sebesar 3,43%, yang mengindikasikan adanya perubahan yang cukup besar dalam tingkat inflasi antar bulan. Selanjutnya adalah visualisasi data. Yang pertama adalah line chart.
Line chart ini sangat penting dalam analisis data time series karena kemampuannya untuk menyajikan informasi perubahan secara visual dari waktu ke waktu. Line chart menunjukkan tren inflasi bulanan Indonesia dari 2005 hingga 2024 dengan fluktuasi signifikan, terutama tahun 2005, 2008, dan 2013. Sementara itu, inflasi cenderung menurun dan stabil pada beberapa tahun terakhir, dengan periode yang lebih rendah, terutama setelah tahun 2017. Grafik ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi seringkali mengalami perubahan tajam dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya adalah histogram. Histogram adalah grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi dari data, yaitu berapa kali suatu nilai atau rentang nilai tertentu muncul. Dalam konteks time series yang kita gunakan, histogram ini tidak menampilkan urutan waktu, tapi fokus pada distribusi nilai yang terjadi selama periode waktu tertentu. Berikut adalah hasil histogram yang kami dapatkan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nilai inflasi terdistribusi di sekitar nilai rendah hingga sedang, dengan puncak frekuensi di rentang 2,5% hingga 5%. Ini menunjukkan bahwa inflasi bulanan di Indonesia itu lebih sering berada dalam kisaran ini sepanjang periode yang diamati. Selain itu, ada frekuensi yang lebih rendah di sisi kanan histogram yang menunjukkan adanya inflasi yang lebih tinggi di beberapa titik waktu. Meskipun jumlahnya itu tidak sebanyak inflasi yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar periode inflasi berada pada tingkat moderat, ada beberapa kejadian inflasi yang sangat tinggi yang mencerminkan periode ketidakstabilan ekonomi atau krisis. Eksplorasi data selanjutnya adalah deteksi autokorelasi. Autokorelasi ini digunakan untuk mengukur hubungan antara nilai inflasi pada suatu periode dengan nilai inflasi pada periode sebelumnya atau lag. Plot ACF atau autocorrelation function membantu mengidentifikasi pola hubungan temporal, misalnya ada pola musiman atau tren yang berulang, yang relevan dalam analisis time series yang kita gunakan. Berikut adalah plot ACF yang diperoleh dari data inflasi yang kita gunakan. Dari gambar kita dapat melihat bahwa tingkat inflasi bulanan di Indonesia itu memiliki autokorelasi yang signifikan pada leg-leg awal, khususnya hingga sekitar leg 10. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antar tingkat inflasi pada suatu bulan dengan nilai inflasi pada bulan-bulan sebelumnya dalam jangka yang pendek. Selain itu, pola naik turun dalam autokorelasi menunjukkan adanya indikasi pola musiman atau siklus yang berulang di dalam data. Nilai autokorelasi pelan-pelan menurun mendekati nilai 0 pada leg yang lebih tinggi, yang menandakan bahwa pengaruh nilai inflasi terhadap leg yang lebih jauh itu semakin lemah. Pola ini mencerminkan adanya dinamika temporal dalam tingkat inflasi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun model peramalan yang memperhitungkan hubungan antar waktu. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Gloria Nikalase dengan NIM akhir 019 akan melanjutkan pembahasan mengenai pre-processing data. Nah, pre-processing data ini sendiri merupakan proses penting dalam analisis data yang bertujuan untuk menyiapkan data, mengubah data mentah menjadi format lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, yang pertama dilakukan itu pendeteksian data pencilan. Deteksi data pencilan dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang tidak bisa atau menyimpang dari pola umum data. Anomali dapat muncul dalam bentuk kenaikan atau penurunan yang signifikan dibanding dengan nilai rata-rata historis. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan box plot untuk mendeteksi data pencilan. Berdasarkan box plot tingkat inflasi bulanan di Indonesia, data menunjukkan distribusi yang cukup simetris dengan sebagian besar nilai inflasi berada di antara sekitar 2,5% hingga 10%. Median inflasi yang direpresentasikan oleh garis di dalam kotak berada di sekitar 5%, menunjukkan bahwa separuh data memiliki tingkat inflasi di bawah nilai tersebut. Namun, terdapat 12 outlier yang terdeteksi, yaitu nilai inflasi yang melebihi batas atas atau sekitar 12,5%. Outlier ini mencerminkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam tingkat inflasi, yang kemungkinan besar terkait dengan kejadian ekonomi.
Selanjutnya dilakukan pendeteksian missing value atau data hilang. Dalam penelitian ini kami menggunakan heat map untuk memvisualisasikan data hilang. Berdasarkan visualisasi data hilang tersebut ditunjukkan tidak ada data yang hilang pada kolom periode dan inflasi atau Y sehingga tidak diperlukan penanganan data hilang. Selanjutnya yaitu mendeteksi data duplikat. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa baik kolom periode maupun inflasi tidak memiliki data duplikat, artinya setiap baris dalam dataset memiliki kombinasi nilai periode dan inflasi yang unik sehingga analisis time series dapat dilanjutkan. Langkah selanjutnya yaitu menambah fitur lag. Namun sebelum penambahan fitur lag ini sendiri, dilakukannya pengidentifikasian lag melalui plot PACF. Berdasarkan plot PCF di situ sendiri dapat dilihat bahwa terdapat 5 leg yang keluar batas yang berarti terdapat nilai PCF yang signifikan dan dapat digunakan sebagai komponen input dalam model. Terdapat leg 1, 2, 8, 13, dan 25. Proses penambahan fitur lag sendiri dilakukan dengan proses menggunakan sintaks berikut. Dengan proses yang pertama itu dengan melakukan pengeneralisasian lag features. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menghasilkan fitur lag pada dataset berdasarkan nilai lag yang diberikan dengan menggunakan data input yang berisi nilai target. Kemudian mendefinisikan lag yang digunakan, setelah itu memeriksa apakah lag features berhasil dibuat. Nah, apabila lag feature tersebut berhasil, maka dilakukan pemisahan data menjadi X sebagai features dan Y sebagai targetnya. Setelah itu, hasil dari lag feature itu sendiri disimpan ke dalam format CSV. Nah, pada penelitian ini digunakan data tingkat inflasi dengan 232 baris data. Variabel prediktor terdiri dari beberapa lag. Yang pertama, lag 25 sebagai X1, yang dimana data ke T digunakan untuk memprediksi data ke T plus 25, sehingga data ke T ke-1 memprediksi data ke 26, dan seterusnya hingga data ke 212 memprediksi data ke 237. Kemudian, lag 13 sebagai X2, yang dimana data ke T digunakan untuk memprediksi data ke T13, misalnya data ke 13 memprediksi data ke 26, dan seterusnya. Kemudian, lag 8 sebagai X3, yang dimana data ke T digunakan untuk memprediksi data ke T plus 8, misalnya data ke 18 memprediksi data ke 26, dan seterusnya. Kemudian, lag 2 sebagai X4, yang dimana data ke T digunakan untuk memprediksi data ke T plus 2, misalnya data ke 24, memprediksi data ke 26, dan seterusnya. Yang terakhir itu lag 1 sebagai X5, yang dimana data ke T digunakan untuk memprediksi data ke T plus 1, misalnya data ke 25, memprediksi data ke 26, dan seterusnya. Data input atau X diambil dari data ke 1 hingga 212, sedangkan target atau Y diambil dari data ke 26 hingga 232, sehingga menghasilkan 212 pasangan input target atau X dan Y. Selanjutnya itu pembagian dataset. Sebanyak 212 data yang diperoleh dari hasil generasi lag sebelumnya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing dengan perbandingan presentasi 80% banding 20% dengan perbandingan jumlah data yaitu 169 banding 43. Nah, yang terakhir dalam proses preprocessing data ini yaitu normalisasi data. Normalisasi data dalam analisis prediksi dilakukan untuk menyelaraskan skala data, fitur, dan target. Dengan normalisasi, model dapat menghindari bias yang disebabkan oleh perbedaan skala antar variabel sehingga algoritma machine learning bekerja lebih efektif. Dalam penelitian ini dilakukan metode min-max scaling untuk mentransformasi data ke rentang minus 1 sampai 1 dengan menggunakan sintaks berikut yang seperti yang tertampil pada layar. Sintaks tersebut menggunakan metode min-max scaling untuk menormalisasi data fitur atau X dan target atau Y ke dalam rentang minus 1 sampai 1, sehingga data berada dalam skala yang seragam. Objek min-max scaler diinisialisasi secara terpisah untuk fitur dan target. Pada data pelatihan, metode fit-transform diterapkan untuk menghitung nilai minimum dan maksimum data, kemudian mentransformasi data berdasarkan rentang tersebut. Agar kompatibel dengan scaler, data target diubah menjadi bentuk kolom menggunakan reshape minus 1,1 sebelum transformasi, lalu diubah kembali ke array 1 dimensi dengan raffle. Sementara itu, data uji hanya diterapkan metode transform yang menggunakan parameter normalisasi atau nilai minimum dan maksimum yang telah dihitung dari data pelatihan sebelumnya, sehingga memastikan konsistensi skala antara data pelatihan dan data uji. Proses ini membantu meningkatkan performa model machine learning dengan mengurangi sensitivitas terhadap skala fitur yang berbeda. Nah, bersama tahapan tersebut dihasilkan normalisasi data training seperti yang ada pada tabel berikut di layar dan data testing seperti pada tabel berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, saya Krisata Patricia Bangga dengan NIM akhir 025. Saya akan menjelaskan terkait dengan pelatihan dan optimasi hyperparameter. Jadi, pelatihan model dan optimasi hyperparameter merupakan proses yang sangat penting dalam pengembangan model machine learning. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menemukan kombinasi parameter terbaik untuk model supervector regression atau SVR, sehingga dapat dihasilkan model yang dapat memprediksi lebih akurat. Kombinasi hyperparameter ini seperti jenis kernel, kemudian nilai regulasi atau yang disimpulkan dengan C, margin toleransi yang disimpulkan dengan epsilon, dan parameter lain seperti derajat polinomial atau degree, dan juga skala kernel yang disimpulkan dengan gamma dapat mempengaruhi performa dari model. Agar proses pencarian parameter optimal lebih sistematis, digunakan metode grid search untuk menguji berbagai kombinasi parameter pada ruang parameter yang telah didefinisikan nantinya. Validasi silang atau cross validation dengan pendekatan time series split ini dapat memastikan bahwa evaluasi model mempertahankan urutan kronologis data sehingga hasilnya lebih relevan untuk data time series. Jadi berikut adalah sintaks yang digunakan untuk pelatihan dan optimasi hyperparameter. Yang pertama itu pendefinisian parameter grid. Jadi di sini didefinisikan dalam param underscore grid ada tiga fungsi kernel yang digunakan, itu linear, polinomial, dan juga RBF dengan nilai regulasi itu sama untuk ketiga fungsi linear itu 0,1, 1, dan juga 10. Selanjutnya untuk epsilon ada 0,1, 0,01, dan juga 0,001. Dan pada fungsi kernel polinomial dan juga RBF digunakan derajat atau degree 1, 2, dan 3, kemudian gamma, scale, dan auto. Selanjutnya yang kedua adalah sintaks untuk membangun model SVR. Jadi di sini untuk membuat model SVR sebagai estimator dasar untuk dicoba pada berbagai kombinasi parameter yang didefinisikan di param underscore grid. Kemudian yang ketiga adalah sintaks untuk time series split yang didefinisikan dalam TSCV. Jadi di sini akan dilakukan pembagian data time series untuk validasi silang secara kronologis untuk memastikan bahwa data pelatihan atau data training itu selalu mendahului data uji atau data testing. Kemudian pada penelitian ini akan dicobakan beberapa jumlah split yang didefinisikan pada end split ini. Jadi ada 5, 8, 10, dan 14. Jadi untuk sintaksnya sama, hanya dengan menggantikan end split ini dengan 5, atau 8, 10, atau 14 untuk membandingkan performa model berdasarkan nilai MAPE. Selanjutnya adalah tabel ini menunjukkan data training yang telah dibagi menjadi data latih dan juga data validasi untuk setiap faults. Jadi untuk ini 5 faults, jadi ada 5 faults yang terbentuk atau 5 iterasi. Untuk indeksnya ini, untuk indeks data latih 0 sampai 28 itu untuk data latihnya. Namun pada Python sendiri, indeks 0 itu adalah data pertama, sehingga untuk data latih pada fault pertama yang digunakan adalah data pertama hingga data ke-27. Sedangkan untuk indeks data validasi yang digunakan ini adalah 29 sampai 56, yang artinya bahwa data ke-28 sampai data ke-55 itu digunakan sebagai data validasi. Begitu pula dengan fault kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya adalah untuk 8 volt, sama halnya dengan yang 5 volt sebelumnya. Jadi ini adalah indeks untuk data latih, kemudian ini adalah indeks untuk data validasi. Selanjutnya untuk 10 volt, jadi ada 10 volt yang terbentuk. Dan untuk 14 volt seperti tertampil pada layar. Selanjutnya untuk setiap volts akan dicari parameter terbaik dengan menggunakan metode grid search, yaitu dengan cara mengombinasikan setiap parameter yang telah didefinisikan sebelumnya, lalu menggunakan metrik mean square error atau MSE untuk menentukan parameter optimal. Kemudian sintaks yang digunakan ini untuk fungsi grid search-nya di sini digunakan fungsi grid search CV untuk mengevaluasi semua kombinasi parameter yang digunakan atau yang telah didefinisikan pada parameter grid untuk menemukan kombinasi terbaik berdasarkan metrik evaluasi tertentu, atau dalam hal ini digunakan metrik MSE. Selanjutnya di sini estimator sama dengan SVR, artinya bahwa akan dilakukan tuning hyperparameter pada model support vector regression menggunakan model SVR yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian parameter grid di sini juga menggunakan parameter grid
yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian untuk scoring digunakan negative mean square error. Dalam hal ini, mengapa digunakan negative mean square error? Karena Grid Search CV sendiri merupakan framework yang mencoba untuk memaksimalkan skor untuk memilih parameter terbaik. Jika MSE digunakan secara langsung tanpa dimodifikasi, maka model dengan kesalahan lebih besar atau nilai MSE tertingginya ini akan dipilih sebagai model terbaik karena dianggap memiliki skor lebih tinggi. Sehingga perlu untuk dilakukan modifikasi dengan mengubah MSE menjadi negatif dari MSE sendiri, sehingga Grid Search CV ini akan secara otomatis memilih model dengan nilai MSE terkecil karena bentuknya itu dalam bentuk negatif. Nilai terkecil MSE akan menjadi nilai terbesar atau lebih baik dalam konteks maksimisasi. Selanjutnya adalah pelatihan model. Di sini pelatihan model untuk melatih model SVR pada data pelatihan yang telah dinormalisasi menggunakan semua kombinasi parameter yang telah didefinisikan. Jadi di sini gunakan data X-train scale dan juga Y-train scale yang merupakan data training yang telah dinormalisasi menggunakan min-max scalar. Selanjutnya adalah menampilkan kombinasi uh, parameter terbaik dengan menggunakan sintaks print base parameters dan juga print base score negatif MSE. Hasil parameter terbaik dengan menggunakan metode grid search untuk setiap fault ini ditampilkan pada tabel ini. Untuk misalkan untuk jumlah split sama dengan 5, diperoleh model atau parameter terbaiknya itu adalah dengan menggunakan fungsi kernel linear dengan epsilon itu 0,001 dan nilai regulasinya 10, diperoleh MSE terendah dari jumlah split 5 ini adalah 0,0025. Begitu pula dengan jumlah split 8, 10, dan 14, untuk parameter terbaiknya tertampilkan pada tabel. Jadi, model SVR kemudian akan dilatih menggunakan kombinasi parameter-parameter yang ada pada tabel dan berdasarkan nilai akan dipilih model terbaik berdasarkan nilai MAPE terendah pada data training. Selanjutnya, model dengan MAPE terendah akan digunakan untuk menjadi model final untuk evaluasi pada data testing. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya atas penjelasan yang sangat jelas dan informatif. Selanjutnya, mari kita perhatikan lebih jauh bagaimana model terbaik dipilih dan bagaimana performanya dievaluasi berdasarkan data yang tersedia. Pertama-tama, kita akan mengevaluasi performa model pada data training. Hasil ini akan memberikan gambaran awal mengenai kemampuan model untuk belajar dari data. Nah, seperti yang terlihat pada slide, berdasarkan hasil grid search, jumlah split terbaik untuk model SVR dipilih berdasarkan performa model pada data training. Keempat kombinasi parameter terbaik diuji pada data training dan performanya dibandingkan menggunakan kriteria MAPE-nya. Nah, kalau kita melihat sintaks yang digunakan pada slide ini, di sini terlihat untuk evaluasi pada data latih itu, pertama-tama kita menyimpan hasil prediksi model terbaik ini ke dalam variabel yang namanya y underscore train underscore scale. Nah, kemudian variabel ini kita akan transformasi kembali nilainya ke nilai aktualnya. Kenapa? Karena pada preprocessing data kita mengubah keseluruhan nilai pada data itu menggunakan min-max scalar, makanya tidak berupa nilai aslinya. Jadi kita perlu mengubah nilai ke nilai aktual sehingga perhitungannya itu bisa lebih baik. Nah, selanjutnya perhitungan yang digunakan itu ada 4. Yang pertama MSE train atau mean square error, MSS train atau mean absolute error, MAPE train atau mean absolute percentage error, serta R square yang mengukur modelnya. Nah, selanjutnya pada sintaks ini dapat terlihat kita akan melakukan print untuk hasil dari perhitungan yang digunakan yang disimpan pada masing-masing variabelnya. Nah, seperti yang kita lihat pada slide outputnya, itu jumlah split ada 4, yaitu sebanyak 5, 8, 10, dan 14. Serta parameter yang digunakan itu berbeda-beda untuk epsilonnya beda, C-nya beda, degree-nya beda, maupun gammanya. Nah, kernelnya ini yang berbeda hanya pada jumlah split 14.
Nah, dari hasil perhitungan ini kita mendapatkan model terbaik dengan 5 speed dan nilai MAPE-nya terendah itu di 7,31%. Lebih baik dari 8 speed, 10 speed, dan 14 speed. Nah, parameter terbaiknya itu untuk kelima split yaitu C sama dengan 10, epsilonnya sebesar 0,001, kernelnya itu linear, dan end speednya itu sebesar 5. Nah, model ini digunakan untuk prediksi data train dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil visualisasinya, di mana data aktual berwarna biru dan data prediksinya berwarna kuning. Jadi terlihat memang hasilnya itu sangat tidak jauh berbeda. Makanya bisa didapatkan koefisien determinasinya itu sebesar 95%. Sedangkan MAPE-nya itu hanya sekitar 7,32% yang di bawah 10%. Nah, selanjutnya setelah melihat hasil evaluasi pada data training, mari kita tinjau kinerja model ini pada data testing. Data ini penting untuk menilai generasi model terhadap data baru. Nah, sama seperti sebelumnya di data training, dapat terlihat sintaksnya ini pertama-tama akan menyimpan hasil prediksi model terbaiknya itu ke dalam variabel y underscore pred underscore scale yang kemudian akan ditransformasi kembali nilainya ke nilai aktual. Nah, selanjutnya itu akan dilakukan perhitungan sama seperti sebelumnya sebanyak 4 perhitungan ada MSE, MAE, MAPE, dan R-square. Nah, yang terakhir pada sintaksnya itu kita akan melakukan print untuk hasil-hasil yang telah diperhitungkan. Nah, setelah di print, kita mendapatkan mean square error-nya itu sebesar 0,1168, mean absolute percentage error-nya itu sebesar 9,71% yang masih di bawah 10% seperti yang terjadi di data trend-nya. Sedangkan koefisien determinasinya itu juga masih di atas 90%, yaitu 91,2%. Nah, hasil evaluasi model pada data uji menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang cukup baik. Nilai MSE sebesar 0,1168 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang rendah. Nilai MAP sebesar 9,71% mengindikasikan bahwa rata-rata kesalahan prediksi relatif terhadap nilai sebenarnya berada di bawah 10%, yang cukup akurat. Selain itu, nilai R-square sebesar 0,9120 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 91,2% variansi data uji, sehingga model dapat dianggap memiliki kemampuan prediktif yang kuat. Nah, untuk lebih lanjut, agar lebih jelas, kita akan melihat hasil visualisasinya untuk perbandingan data aktual dan data prediksinya yang menggunakan data testing tentunya. Nah, dapat terlihat data aktual itu diplot menggunakan warna biru, sedangkan data prediksi itu diplot menggunakan warna kuning. Nah, di sini plotnya dapat terlihat data prediksi itu eh, tidak terlalu jauh berbeda hasilnya dengan data aktual, namun walaupun terlihat di beberapa plot itu sedikit lebih jauh dari data aktualnya, tapi seharusnya itu tidak masalah karena setelah eh, plot tersebut model berhasil memprediksi dengan baik kembali pada hasil-hasil selanjutnya. Nah, akhirnya setelah dievaluasi, kita sampai pada hasil prediksi tingkat inflasi di Indonesia untuk periode yang telah ditentukan. Mari kita lihat hasilnya lebih detail. Nah, ini adalah hasil prediksi tingkat inflasi di Indonesia. Nah, hasil prediksi tingkat inflasi ini dari bulan Januari 2024 hingga Desember 2024. Oke, jadi di sini sebenarnya data yang kami punya itu sudah ada dari Januari 2024 hingga September 2024. Jadi kita belum punya data Oktober, November, dan Desember. Oke, di sini dapat terlihat untuk bulan-bulan yang telah diketahui nilai inflasinya itu memiliki nilai prediksi yang lumayan akurat dan tidak jauh berbeda. Nah, selanjutnya kita akan melihat prediksi yang tidak memiliki nilai aktualnya. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa tingkat inflasi itu menurun di angka 1%. Jadi, makanya di Oktober, November, Desember itu turun yang dari September 2,19% prediksinya turun menjadi 1,65%, November menjadi 1,74%, dan Desember 1,58%. Nah, yang sebenarnya pada data
prediksi atau hasil prediksinya ini pada bulan Oktober, November, dan Desember itu hampir mendekati dengan tingkat inflasi data aktualnya di bulan September. Mungkin sekian dari saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, adapun kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah support factor regression yang dioptimalkan dengan grid search dan time series cross validation digunakan untuk memprediksi tingkat inflasi bulanan di Indonesia yang pola datanya mengalami fluktuasi serta tidak stasioner. Hasil menunjukkan bahwa model SVR menggunakan model terbaik dengan jumlah volt sebanyak 5 dan fungsi kernel linear dengan parameter C sama dengan 10 dan epsilon sama dengan 0,001 mampu memprediksi tren inflasi dengan baik. Dengan nilai kesalahan yang rendah diukur dengan nilai MAPE serta memiliki koefisien determinasi yang tinggi, baik pada data latih maupun data uji. Diperoleh nilai MAPE sebesar 9,71% dan koefisien determinasi sekitar 91,20% pada evaluasi data testing. Evaluasi menunjukkan model dapat mengikuti pola kenaikan dan penurunan inflasi dengan baik meskipun terdapat beberapa deviasi kecil. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi yang telah dipaparkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta memperluas pemahaman mengenai support factor regression. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.